风起，你竟敢在大庭广众之下如此有失身份了吧？你觉得我八丑？堂堂司徒，我的花！你好好切磋切磋，逃不掉的。那本公子就让你讨妖孽啊！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Tonghua baru nih guys, Tun Tianji. Tapi sepi sekali ya penontonnya ya. Sepertinya pada kurang tertarik dengan Tonghua baru ini nih. Gimana menurut kalian? Kalau terus-terusan sepi mungkin Mimin gak bakal lanjut. Mimin mending ganti semain lain, misalkan Shaolin 2 gitu ya kan. Coba komen di bawah ya. Oke guys. Hari ini kita semua bakal menyaksikan bagaimana Wu Yi bertarung melawan orang-orang sombong dan penuh dengan dendam, yaitu Setu Minglang. Dia pengen balas dendam atas kematian dari saudaranya. Wah, ini bakalan seru nih. Kalau kemarin yang balas dendam itu kan si Hu Yi, kekasihnya Setu Kang. Sedih banget ceritanya Hu Yi sebenarnya guys. Hidupnya diselamatkan oleh Setu Kang. Tapi sayangnya yang diselamatkan itu adalah keluarga orang yang jahat. Ujung-ujungnya harus berurusan dengan Wu Yi kita. Terjadilah pertarungan sengit, berujung Hu Yi dihabisi oleh Wu Yi. Lebih tepatnya udah dikasih ampun 2 kali, tapi masih nggak mau terima guys. Ujung-ujungnya beradu kekuatan dan dipentalkan oleh adu tersebut, dan kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Singkat cerita, terjadilah ledakan kekuatan besar di tubuhnya Wu Yi. Ternyata itu adalah pertanda kalau dia sudah mau menerobos ke tingkat 9. Kalau dihitung-hitung, Wu Yi udah mengasingkan diri total 1 tahun lebih dan terus latihan. Sepertinya dia sangat ingin menjadi pengawas negeri abadi. Sehingga Wu Yi berencana kembali ke kerajaan Tongye secepatnya karena ada beberapa hal yang harus dia bereskan. Tapi agak sulit jikalau harus menerobos ke tingkat 9 dulu dalam waktu kurang dari 7 hari. Soalnya minimal dia harus mencapai tingkat 9 baru bisa mengikuti kompetisi pemilihan umum. Nah kebetulan Qing Mang memiliki solusi untuk Wu Yi meningkatkan kekuatan. Malamnya dia membawa Wu Yi ke kota guys. Pas-pasan waktu itu sedang ada acara festival lentera tahunan. Qing Mang memastikan kepada dia di sini pasti ada harta yang bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi bergantung kepada keberuntungannya juga. Dan gak lama dari itu, muncullah para wanita cantik yang menari di atas kapal. Mereka sangat terkenal, bahkan banyak pria yang ngaku-ngaku sebagai suami mereka guys. Aduh. Yang tengah pemimpinnya itu bernama Hua Jie. Dan muncullah seorang murid senior yang menghampiri mereka. Yes, itu adalah Mo Shizhu. Buat kalian lupa, dia ini adalah saingannya Setu Kang sebelumnya guys. Bahkan lebih kuat. Mo Shizhu sangat hebat dalam memuji wanita. Bahkan dalam sekejap, dia membuat Hua Jie terkesima sampai berpegangan tangan. Wah, ini mah Pak Boy guys. Qing Mang kesal melihat orang seperti Mo Shi ini. Jangan dekat-dekat sama mesum ini, kata dia. Sementara di sisi lain, Setu Minglang mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau Wu Yi sudah datang ke kota untuk mencari harta karun. Wah, ini menjadi kesempatan yang sangat bagus. Sehingga dia mengajak paman keempat agar segera bergerak. Jangan biarkan Wu Yi mendapatkan harta buat semakin kuat. Harus cepat dihentikan. Sementara Wu Yi dan Qing Mang menghampiri tokonya Cui Weng. Ternyata dia seorang pemilik toko guys. Pantesan aja kemarin ngelamar Qing Mang mengatakan akan memberikan semuanya. Tapi dia kaget ketika melihat kedatangan Wu Yi dan Qing Mang. Nah di sana ada satu buah yang membuat Wu Yi merasa cukup familiar. Itu adalah buah monyet. Membuat si Wu Yi merasa ada hubungan gitu guys. Dia tanya berapa harganya, tapi Cui Weng memberikan Wu Yi secara gratis. Karena dia menganggap buah itu sudah rusak, jadi ambil sajalah. Ini makanya masih takut sama Wu Yi nih, gara-gara insiden terakhir. Bahkan satu kios pun rela dia kasih katanya.
Tapi Wui nggak mau. Dia tetap pengen bayar dan akhirnya Wui memutuskan membayar 1 batu spiritual. Namun tiba-tiba muncullah Setu Minglang yang menawar 10 batu spiritual. Wah, ini cari masalah dia nih guys. Setu Minglang pastikan tenang saja, dia nggak bakal menghabisi Wui di sini karena di sini ada tetua Kong Sun yang mengawasi kota. Dia datang ke sini sengaja ingin membuat Wui kesal guys. Jadi semua yang Wui beli akan dia beli balik dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kacau nih. Wui menawar 30 batu spiritual. Tentu Cui Wen kaget. Dengan harga segitu bisa membeli senjata di tahap roh. Buah ini yang udah rusak harusnya nggak sebanding lah ya kan. Tetap aja Wui pengen membayar. Minglang gak mau kalah pun ikutan menaikkan harga. Sepertinya di sini Qingmang bersama Wui itu sengaja mau ngerjain Minglang guys. Mereka terus menaikkan harga sampai 60 batu spiritual. Naik terus sampai angka 88 bahkan sampai 100 batu. Lama-lama jantungan si Cui Wen nih. Niatnya ngasih, malah ditawar dengan harga super tinggi. 去后山采摘，劳苦功高。 我倒要看看你有什么底气。 Ketika harganya mencapai 100 koin, Wui baru menyerah dan membiarkan Minglang mendapatkannya. Cui Wen senang lah kan? Minglang beraksi. Melihat Wui yang sangat menginginkan buah monyet ini, kira-kira apa yang pengen kau tukarkan, ha? Kata Minglang, tapi Wui membalas. Siapa yang bilang aku ingin banget? Nah lo, dikerjain dia guys. Semua orang langsung menertawai si Minglang yang sangat bodoh. Masa membayar 100 batu spiritual demi buah busuk monyet? Hahaha. Dengan penuh malu dan murkanya Minglang mengeluarkan senjata ingin menghabisi Wui. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Terjadi kejar-kejaran juga guys. Secara ranah jelas Minglang lebih tinggi daripada Wui. Tapi bukan berarti Wui kita bakalan kalah. Minglang membawa bala bantuan yaitu paman keempatnya untuk ikut mengejar Wui. Sehingga terjadilah kejar-kejaran super sengit di sini. Tapi aneh ya guys, katanya ada tetua Kong Sun yang menjaga kota. Kenapa dia tidak datang untuk menghentikan mereka? Yang ternyata tetua Kong Sun sedang sibuk main catur. Dan orang yang bermain catur untuk menghambat tetua Kong Sun adalah seorang kakek yang bernama Setu Hui. Entah dia ayah atau kakeknya Setu Minglang guys. Yang pasti Setu Hui sengaja menghambat tetua Kong Sun agar Setu Minglang bisa membantai Wui. Wah, kacau ini ya guys. Di sisi lain kejar-kejaran terus terjadi. Monyet Taoye melemparkan buah busuk tadi tapi langsung dimakan oleh Wui. Cuma tidak ada reaksi nih. Sementara Moshe yang sibuk menggoda sang wanita, gara-gara Wui menahan serangan senjata dari musuh, itu terpental dan hampir mengenai wanita-wanita penari yang sedang Moshe goda. Sangat kebetulan ada yang berbuat onar nih, sehingga Moshe ingin turun tangan. Minglang menyuruh dia buat menyingkir dan jangan ikut campur, tapi Moshe tidak mau. Sebaliknya dia menyuruh Wui untuk segera kabur. Wah, baik juga nih dia guys. Moshe pun sibuk bertarung melawan paman Minglang. Kuat lawan kuat nih guys. Sesuai reputasi, Moshe sangat kuat. Paman keempat mencoba menggunakan serangga beracun, tapi Moshe pentalkan dan dia masukkan ke dalam tubuhnya paman keempat. Yang ternyata serangga itu bisa membuat orang jadi gila guys dan kehilangan kesadaran penuh. Aduh. Sementara Wui yang terpojok langsung Minglang lancarkan serangan tebasang pedang. Tapi tanpa disangka-sangka dalam waktu singkat, Wui menerobos ke tingkat 9 dan berhasil menahan serangannya Minglang. Ini pasti gara-gara buah busuk yang tadi dia makan saat dikejar guys. Minglang dipentalkan, tentu dia tidak terima. Segera dia terjang kembali. Tapi inilah saatnya bagi Wui melancarkan serangan pamungkas. Tongkat pembuka langit dan tuar.
Ming Lang dipentalkan buat kedua kalinya guys, tapi itu malah membuat dia semakin murka, semakin berniat menghabisi Wu Yi hari ini juga. 即为空，开天，混沌如祭子。 Namun sial, tiba-tiba paman keempat yang sudah gila itu datang memeluk kakinya dan menganggap Ming Lang sebagai ibunya guys. Hahaha, hilang dia kesadarannya. Nggak jadi ngeluarin kekuatan penuh di si Ming Lang. Wu Yi pun segera kabur dari sana, tapi kalian mesti tahu keseruan ini itu belum selesai sampai di sini doang ya guys. Karena habis ini bakal ada pertarungannya super sengit yang lebih seru dari ini tentunya. Loh kok bisa Min? Yes, benar. Kita lihat aja di spoiler buat part 8 yang akan rilis lagi di Senin depan. Nah jadi, tibalah hari di mana kompetisi Wu Yi melawan Ming Lang itu terjadi. Disinilah pertarungan penentu gitu guys. Yang menang selamat, yang kalah mati. Terjadi pertarungan sengit di atas arena. Ming Lang sangat ingin menghabisi Wu Yi. Tapi sial, dia terkena serangan telak dari tongkat pembelah langit milik Wu Yi dan Tuar. Seru ini ya guys. Kita tunggu lagi di hari Senin, oke? Episode 8 Hun Tianqi. Satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.